Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang di sini. Kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, beri semangat untuk kita semua, dan like saling support untuk kita semua supaya kita tetap istiqomah dan rajin serta rutin memberikan video-video edukasi untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada ya, khususnya bagi para pemula. Yang penting tetap like dan subscribe, semoga membantu kita semua. Oke teman-teman, kali ini akan saya jawab dari pertanyaan teman kita, bagaimana caranya merubah pompa air Shimizu menjadi parutan kelapa ya, gitu ceritanya. Jadi sebenarnya tidak hanya Shimizu saja ya, pompa air apa saja bisa dibuat parutan kelapa. Parutan kelapa itu bisa dua ketentuan ya, satu bisa putaran cepat atau putaran lambat ya. Tapi yang paling bagus, yang lebih bagus itu putaran lambat, tenaga besar. Jadi kelebihannya kalau parutan kelapa ya, atau nanti dibuat yang lain untuk tenaga besar, misalnya untuk jigsaw pada alat pertukangan itu juga bisa ya, atau alat geraji kayu kecil itu ya, jigsaw kecil bisa juga. Itu tidak memerlukan kecepatan tinggi, tapi memerlukan tenaga dan pelan-pelan saja ya. Geraji itu kalau terlalu cepat malah patah ya. Itu banyak juga dipakai untuk itu, atau untuk apa yang lain lah ya, untuk mesin lemer misalnya kan perlunya itu ini tenaga besar, kecepatan lambat, apalagi kalau parutan kelapa ya, kukur karambia itu bahasa Minangnya ya, dinamo kukur karambia. Nah, itu parut kelapa namanya. Itu perlu putar lambat, itu perlunya kalau dia nanti ditekan kelapa, batoknya kita pegang, kita tekan, itu nggak gampang berhenti. Berbeda dengan putaran cepat bawaan mesin itu, kalau masih misalnya dinamo Shimizu masih apa adanya, dipakai untuk putaran parutan kelapa ya, itu begitu tekan sedikit itu berhenti, nanti tekan baru dia tuh mutar lagi, hanya dikit-dikit aja makannya ya, dimakan sedikit-dikit aja. Bedanya begitu, memang bisa semua ya, pemahamannya begitu ya, dipahami dulu. Kok nggak radang-radang nggak diagram, ntar dulu, cerita dulu, ini karena penting ya, penting sampaikan secara keilmuan dan logikanya itu begitu. Parutan kelapa itu ditekan dengan tenaga besar ya, makan gigi parutnya itu kalau ditekan ngelawan ya, kalau dibikin putaran lambat tenaga besar itu ngelawan. Oke ya, sekarang ini akan saya buatkan mungkin beberapa versi, beberapa contoh ya. Yang pertama Shimizu dulu. Shimizu dibuat putaran kelapa berarti harus putar lambat dan polenya 4 ya. Shimizu pakai Z ya, bukan Shimizu. Kalau Mitsu pakai Mitsubishi namanya. Oke ya, kita cek dulu mic-nya. Oke, masih aman. Lanjut. Ini kalau bawaan dari kawat bongkaran itu menggunakan kawat 0,45 dan startnya 0,35. Ini bongkaran bekas Shimizu itu ya. Sekarang kita akan menggunakan kawat 0,35 semua, baik running maupun starting ya. Running dan starting, R dan S kita dekatkan ya, biar lebih jelas. Dan oh yes, oke, begono saja ya. Caranya begini, ini lubang kern pompa air Shimizu ya, berlubang 24. Kita gulungnya begini. Versi pertama ya, ini versi pertama, nanti ada beberapa versi, terserah sampean mau pilih cara yang mana, semuanya bisa. Nah ini harus perlu tahu ilmunya ini ya. Pertama lompatnya, lompat ini 1 ke 4 ya, melompati 2, masuknya dari sini 0,35 ya, masuknya dari kiri ke kanan. Ini cuman 190 lilit ya, 190 lilit. Nah pertama ini. Mal kedua ini kalau cukup ya, usahakan 200 lilit karena kepakai 0,35 kecil itu. Ini yang kedua, ini 200 lilit. Nah cuma 2 saja ya. Kalau ini tadi pertama ya,
Ini satu poli ini 1 2 3 4 5 6, makan 6 lubang. Sekarang kita bikin lagi poli yang kedua. Ini poli pertama namanya. Poli itu satu sisi. Sekarang ini sisi bawah ini. Ini sekarang sisi kanan ya. Ini 1 2, nanti masuknya sini, lompati 2 1 2. Berarti masuknya sini. Ya. Bawah 1 2 3 4, lompati 4 dari sini ya. Ini masuk kanan, keluar kiri, lompati 2 lubang. Berapa? 190 ya. Yang kedua sini lagi 200 lilit. Nah, masih kuat yang sama. Ini gak usah dipotong, dilangsungkan saja. Sekarang masuknya dari sini ya. Dari sini nanti kan ini kan 2 ya. 1 2 ini untuk 2 mal ini. Ya, ini masuk sini. Keluar sini. Nah, lompati 2 lubang, 90 lilit. Terus masuk yang kedua sini 200 lilit. Nah, ini poli 1, ini poli kedua. Poli itu namanya sisi ya, atau kutub. Nah, ini poli ketiga, ini poli keempat. Mulai dari sini 1 2 3 4, melompati 4. 90 lilit ya, dari kanan keluar kiri. Ini 200 lilit. Ini keluar ya. Ah, begini. Sudah, ini sisi keempat atau poli keempat. Ini namanya 4 poli ya. Kecepatan 4 poli itu jadi lambat karena banyak terminalnya, harus mampir-mampir ya. Ini kutub utara selatan. Dia nanti mutarnya kalau ke sana ikuti arah kuat ini ya. Di sini grek mampir, grek gitu ya. Begini loncatnya. Kalau motor itu sistem 4 tak lah gitu ya. Nah, jadi 4 ampiran kutub magnet itu. Tapi saking cepatnya ya, cepat sekali. 1 menit membawa RPM 1450 RPM-nya. Rotasi per menit ya, per minute ya, putaran per menit 1450. Itu pun lambat ya itu, tapi tenaganya besar. Karena apa? Kalau motor itu diistilahkan gigi 2 gitu ya, gigi 2 ya. Ini banyak WA dari tadi, sebentar kita intip dulu. Ya, bulan Maulid, selamat datang. Oke ya, ini sudah runningnya sudah selesai. Sekarang kita masukkan startingnya. Startnya mulai dari sini ya. Kawatnya masih 0,35. Cek mic. Oke, micnya sebelum mati kita tuker. Oke, langsung ditarik, warna merah masuk dari sini. Nah, ini kawatnya masih sama, cuman ini starting ya, ini tapi R1, ini R2 ya, R2 ini starting 1. Nah, gitu sekarang. Ini keluarnya sini, cuman 1 mal saja. Langsung mal keempat atau mal yang besar tadi ya, yang kedua. Dari kiri keluar kanan begini ya. Ini sudah satu ubet-ubet, ini 200 lilit langsung. Terus ini salah, ini kejauhan ini. Nanti diprotes sama yang paham. Nah, sini aja ya. Terus yang kedua itu ke sana. Nah, ini sama 200 lilit semua. Terus ini masuk dari sini. 200 lilit juga. Nah, terus masuk dari kanan ke kiri. Nah, ini S2-nya di sini. Jadi 4 ujung ya. Udah, ini selesai nih teman-teman. Tinggal disambung R1 dan S1. Tapi nanti kalau menghendaki parutan kelapa itu kan macam-macam ya. Apa kepalanya itu bisa kiri kanan ada. Ada yang harus ke kiri mutarnya, tergantung mata parutnya itu ya. Nanti bisa dibalik-balik atau caranya, karena mata parutnya itu nggak sama, tergantung mau pakai yang mana. Ini sebaiknya keluar 4. Ini keluar 4, starternya keluar saja sendiri. Starternya keluar sendiri ya. Keluar 2, gini aja, nggak usah disambung di dalam.
runningnya juga keluar 2, kasih kabel hitam begini ya. Nah, runningnya keluar juga, jadi keluar 4, lebih mudah. Karena apa, nanti kita mau pakai mata parut yang mana, bisa bolak-balik. Kalau bolak-balik aman ya, yang pakai kayu itu yang matanya lurus itu bolak-balik bisa. Tapi yang mata besi, yang kukurnya besi itu, parutannya besi itu tajamnya ke sebelah saja ya, tergantung yang mahat itu ke kanan apa ke kiri. Oke, ini bisa kanan bisa kiri. Ini sambungnya aja antara running dan starting ya. Ini dapat strom langsung, dapat ke arah colokan. Nah, terus ini kapasitornya. Ini kapasitornya paling sekitar 6 mikro saja teman-teman ya, untuk menjaga keawetan 6 mikrofarad saja. 6 ya, paling besar 8 itu udah besar itu. Terus ini dapat kapasitor, juga dapat colokan. Nah begini yang running satunya tadi ya, paham lah pokoknya langsung. Terus ini ke atas dapat kapasitor, udah selesem ya. Ternyata waduh lah terbalik, tinggal dibalik aja di luarnya ini dibalik ya. Cara baliknya ini dapat ini ya, ini dapat sini, ini dapat sini. Nah kita yang digabung jadi ini dan ini, udah itu nanti akan balik sendiri arah putarannya. Oke ya, itu cara yang pertama. Karena berbagai versi caranya, ini harus saya kenalkan semua biar kaya pengetahuan gitu ya, bukan kayak monyet, kaya pengetahuan. Udah ya, diabadikan, thread, udah di screenshot atau terserah lah, sampai ini tak berusaha tak hapus. Ini cara pertama ya, cara pertama yang model bagus lah. Terus ini hitungan ini tidak boleh dipakai dipanjar untuk non-stop ya, nggak bisa, ini panas. Ini kan marut kelapa, kalau selesai 3-4 ya sudah ya, paling-paling punya orang hajatan itu 50 kelapa ya udah, nggak sampai sehari penuh kan, nggak boleh, karena sistem ini sistem pakai tenaga itu panas. Oke, cara kedua, kawat masih sama ukurannya ya, cuman malnya tuh 1/5, ngelompati 3 lubang, 1/5 berarti ngelompati 3 lubang ya, 1/5. Ini 2, 3, 4 nih berarti kan 3 lubang ya gitu ya. Oke, siapkan mal 1 saja. Terus mulainya dari sini ya, set, masih dari kiri keluar kanan, 1, 2, 3, ngelompati 3 berarti keluarnya sini. Nah ini, terus mal yang kedua masih sama, malnya itu juga lilitan yang kedua atau koil yang kedua, ini masuknya sini, keluarnya sini. Nah begitu ya. Terus pindah, sekarang masuknya di sini. Ini ngelompati 3, 1, 2, 3 ya, berarti sini ya. Ini masuknya ke sana dari kanan, keluar kiri. Gini ya. Pokoknya 2 ini bolak-balik terus gitu loh ya. Cuman geraknya ini arah maju terus ya. Terus ini pindah, masuknya dari sana, maju selubang, ini juga maju selubang. Nah. Terus ini pindah di depannya sini, tidak pakai ngelangkai, tidak ya, langsung di depannya pas, ngelompati 3 lubang sininya dari kiri ke kanan. Terus ini di depannya sini, ini masuk di depannya lagi. Jadi malnya masih itu juga ya, lompatnya kan sama-sama 1/5 ya, masih sama-sama malnya itu. Sekarang dari kanan keluar kiri sini ya, sisakan 1, ini langsung masuk sini, 1, 2, 3 kan sini. Ini hitungannya berapa? Ini hitungannya ya, kita buat 200-an. 200-an semua teman. Ini kan pakai mal besar ya. Nah, terus ini keluarnya di sini. Nah, sudah. Sekarang yang jadi itu 1 mal ya, sistem kejar-kejaran atau sistem kepang atau di apa, sistem di ini ya, apa nama itu, sistem sisir. Aduh lupa nyebut sisir. Yang kedua sekarang sini. Ini yang merah ya, kawat yang starting. Nah, 1 ke sini. Ya, ngelompati 1, 2, 3, 4, beda mal ini. Ini beda mal ya, bukan mal tadi dibesarkan dikit lah. Tambahlah antaranya 7 mili gitu ya, kalau setengah senti kurang besar. Kalau tambah 1 senti
Ya tambah 1 cm lah ya, antaranya tambah 1 cm. Terus ini masuk dari kanan keluar kiri. Nah, terus ini masuk dari kiri keluar kanan. Terus ini masuk dari kanan keluar kiri. Ya, itu tinggal apa? Ngikuti lubang-lubang ini yang belum terisi tadi ya dari arah sini. Dan cara nyambungnya sama seperti tadi ya. Masih sama seperti tadi, keluarkan saja ini 2 gitu ya. Ini 1 lagi. Nah, masih sama seperti tadi, penyambungannya bisa diingat-ingat ya. Ini keluar 2. Apa runningnya keluar 2. Ini nyambung antara running dan starting seperti tadi. Kalau terbalik ini ditukar pasangan dengan ini ya, gitu. Ini buat kapasitor, ini kapasitor, ini setrum di cabang. Nah, gitu. Ini kapasitor ya. Ini cara yang kedua, teman-teman. Ini masih ada cara versi yang ketiga, enak lagi. Sama lagi cara gulung, ada beberapa versi. Ntar mau bersin ini. Oke, teman-teman, kita hapus, kita buatkan versi yang berikutnya. Karena kita walaupun belum praktek, minimal kita sudah kaya akan pengetahuan dulu, teman-teman ya. Kaya akan ilmunya dulu. Karena gulung ini tergantung nanti sampean pakai versi yang mana. Terserah. Saya kadang-kadang pakai versi semuanya, tergantung keadaan. Alatnya lagi rewel, kita pakai manual aja, mal 1 dan mal 2 gitu ya. Terus kalau malnya lagi bagus, pakai yang pakai tadi seperti gulung mesin cuci pada video sebelumnya itu ya. Oke, cara yang berikutnya. Cara berikutnya kita malnya langsung 1 ke mal yang kecil. Mal yang kecil kita langsung ngerol dulu ya. Malnya yang kecil kita ngerol tuh langsung 4 ya, 4 tumpuk dalam 1 mal ya. 4 tumpuk, ini ujungnya ya. Dalam alat roll itu kita langsung gulung langsung sekali 4. Malnya dibuat dulu 1 ke 4 ya, ngelopati 2, masuknya dari sini. Ini masuknya ya, R1 pertama ya, running yang pertama ini RI ya, namanya Republik Indonesia. Oke, masuknya sini ini ya. Ini yang pertama dimasukkan ke sini begini. Terus yang kedua ini ke sini langsung. Nah, begini. Ngelompati 2 lubang. Ini pindah ke sana, ngelompati 2 lubang lagi. Ya, ngelompati 2 lubang lagi dari kiri ke kanan. Nah, ini yang nomor 3 ya. Sekarang nomor 4, ngelompati lagi 2 lubang, 1 dan ini sini. Nah, gono ya. Terus kita bikin lagi begini yang lebih besar, yaitu malnya 1 ke 1, 2, 3, 4. Nah, ini ke lubang berikutnya ya, bikin mal 1 ke 6, ngelompati 4 lubang. Berarti ini anggaplah lebih besar ya, begini ya. Bikin lagi lebih besar pakai roll itu tadi, rollnya lagi kipas angin, bikin 4 lagi tumpuk, sejumlah ya 200 ya. 200 bikin 4 gini. Bisa juga di roll manual pakai tangan juga bisa. Ini ujungnya ya, tanpa diputus. Ini nyambung lagi, ini nyambung lagi gitu ya. Di roll, pindah-pindah, ini 200 lilit, 200 lilit, 200 lilit, 200 lilit, 1 mal. Kita masukkan dari sini. Ya, masukkan dari sini. Sampingnya R1, ini R2-nya sini ya. R2A yang kecil ini. Yang kecil ya. Kita kasih yang A. Sekarang yang B di sini. Running juga masih ya. R1. Yang B sekarang. Karena bikin 2. Keluarnya sini. Ya. Keluar sini, terus masuknya dari kanan, di luarnya semua. Nah. Sini. Terus ini masuk dari sini lagi, ngikuti yang lubang tadi di luarnya terus. Nah, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Keluarnya pun masih berhimpitan ya kan. Nah, ini R2 yang B ujungnya sini. Pak ya. Oke, kita agak geser dikit biar mantap. Oh yes. Oke lah, segitulah ya. Jelasin aja sendiri.
Yang penting saya sudah menyampaikan dalam bicara. Sekarang kita hapus ya. Ini malnya tadi ya. Sekarang kita bikin startingnya. Startingnya satu saja, bikin mal 4 lagi. Berarti melompati 4. Pakai mal yang besar ya. Pakai mal yang besar tadi, yang di bawah tadi. Ini langsung bikin startingnya ya. Ini bikin lagi 200-an lagi. 1, 2, 3, 4. Iya bener, masih mal yang kedua. Ini bikin lagi 200 ya. 200. Jadi bikin 4, ini ujungnya keluar ya. 4 200-an ini dibikin ya, dipisah dengan tali-tali itu yang ditekuk itu. Pada video sebelumnya sudah ada tutornya ya. Masukkan dari sini. Nah ini S nya 1, masukkan dari sini, keluar sini ya. Nah ini 200 tadi yang pertama ya, rollan pertama itu koil namanya. Satu koil ini, satu roll, satu kelompok gulungan, satu koil. Ini koil yang kedua sini. Nah ini koil yang ketiga sini, keluar sini. Koil yang keempat sini, masih satu lagi, keluar sini. Nah begitu. Jadi ini keluar di sini adalah S2 nya. Nah ya, jadi kabelnya banyak, 6 ujungnya. Oke, sekarang cara penyambungannya. R1 tadi yang pertama kali, yang paling kecil, ini ujungnya mana? R1A. Ini ya, R1A ini digabung dengan R1B, digabung, sambung langsung. Nah gitu ya, dengan masuk di sini gabung langsung, udah diisolasi, dibungkus mati. Sekarang tinggal ujungnya ya normal aja. Ini intinya apa? Runningnya itu sekali, 2 kali putar berarti ya. Sekali yang kecil, 2 kali yang besar gitu. Sama saja nilainya, jauhnya sama saja jauhnya dengan di ini 2 kali. Ini 2 kali. 2 kali ya. Ini 2 kali. 2 kali, sini juga 2 kali, 2 kali. Sama jauhnya. Kali ini kan sekali. Tapi mutar lagi, sekali lagi. Sama-sama jauhnya akhirnya akan menghasilkan tenaga yang sama, putaran yang sama, dan hasilnya sama ya. Terus cara penyambungnya sama juga seperti sebelum-sebelumnya ya. Masih sama tadi. Buat aja R1 ini keluar ya. Ini yang juga runningnya keluar 2. Startingnya juga keluar 2. Nah, startingnya juga keluar 2. Terus cara menyambungnya sama dengan tadi ya. Oke, ini ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, oh iya, bos lagi sing bengkel. Oke ya, sistem penyambungannya masih seperti tadi. Dan tiga-tiganya ini tidak ada cara yang apa kelebihannya apa Pak, yang ini nggak ada kelebihannya. Cuman kita suka-suka saja mau cara yang mana, atau silahkan dicoba semua ya. Dan cara ini bukan berlaku hanya untuk Shimizu saja ya. Ini bisa misalnya sampai punyanya Panasonic, bisa juga ya. Misalnya sampai punyanya kok Panasonic pengen dibikin barutan klopo ya bisa ya. Asnya itu nanti dikasih shock biar besar ya, karena parutan kelapa itu rata-rata lubang parutnya itu besar ya tuh. Kalau Panasonic itu kecil, kalau Shimizu itu asnya besar. Jadi itu pun masih ngesok kadang-kadang. Tapi kalau bisa dilas dengan lurus ya silahkan ya, dilas dengan lurus. Ini berlaku juga untuk Panasonic atau Sanyo. Apabila sampai punya Panasonic atau Sanyo, sama cara gulungnya begini. Kalau untuk parutan kelapa ya, dia tuh kemenangannya atau kelebihannya, dia tuh bertenaga besar, tapi nggak terlalu cepat sekali, nggak ya. RPM-nya cuma 1500. Kalau pompa air bawaan itu RPM-nya tinggi ya, hampir 3000 RPM-nya. Jadi kalau untuk Panasonic itu ada juga yang suka bikin Panasonic atau Sanyo yang 200 ya, yang 200 dibikin parut kelapa itu bisa juga, cuman kawatnya diperkecil ya, kawatnya 0,50 atau 0,45. Kalau bawaannya tuh kan 0,55 ya runningnya ya. Kali nanti running dan startingnya bisa dibikin sama saja. Terus kalau Panasonic mau dibikin yang 200 itu hitungannya nggak segitu ya,
hitungannya 50 ini seperti tadi running itu dua koil ya, namanya tadi dua koil atau dua mal, walaupun mal sama, walaupun malnya berbeda, tapi dua mal yang penting ya, itu dua mal, karena untuk mencegah supaya nggak gampang panas. Ini hitungannya bisa dimodif ya, kalau satu ini penuhnya itu 100, ini bisa diisi 120 ya, 120 gitu. Karena apa, dia kok cuma sedikit, nggak seperti tadi care-nya panjang, beda ya. Semakin panjang care-nya hitungannya semakin dikit ya. Ini yang 200 watt ya, pakai kawat 50. Tapi kalau sampai pengen bikin tahan panas pakai kawat yang 45 ya. Ini hitungannya ditambahi, misalnya ini bisa 135 ya, 135. Nah, kalau semakin penuh semakin bagus ya, bisa penuh agak padat gitu bagus, nggak tahan panas. Karena rahasianya ya yang tenaga besar ini kalau bisa lubang itu agak padat gitu, itu nggak gampang panas ya. Jadi hitungannya ya semampu sampean memadatinya seberapa gitu. Kalau ukuran saya tadi ini 135 ya, kalau kawatnya pakai kawat kecil yang 0,45, ini 135 udah cukup. Wah, semua 135 nggak apa-apa, ini dua, nanti startingnya juga sama, pakai kawat yang sama 135 lilit nggak apa-apa, masih bisa. Oke, kalau nanti untuk Panasonic yang 125 watt ini juga harus kita sampaikan juga, biar saya punyanya 125 watt, mau usah bikin parut kelapa bisa, yang penting itu nyambung kepalanya parutan itu jangan oleng ya, nanti ngogel, karena asnya itu kecil. Kalau Panasonic ya dibikin asnya kecil. Oke, kalau Panasonic yang 125 itu pakai running yaitu 0,40 saja, 0,40. Starting juga sama 0,40. Hitungannya berapa? 1 dan 2 ini sama, masih seperti hitungan tadi. Ini bisa dikasih 155 ya, 155 sampai 160. Ini masih longgar teman-teman, masih longgar banget ya, longgar dan banget. Mungkin sampean bisa kasih 170 nggak apa-apa, tergantung mau sampean bikin tahan panas atau biasa saja. Ini makanya supaya sebentar-sebentar aja pakai hitungan tadi ya. Waduh, ini sering tuh hajatan ya, panas banget loh kalau lama. Ini bisa pakai hitungan ya, mal 1 dan mal 2 itu bisa 170 nggak apa-apa. Ini 170 ya. Nanti startingnya 1 saja, ini 170 juga bisa gitu ya. Untuk Panasonic atau Sanyo 125 pakai hitungan ini, yang 200 pakai hitung tadi, yang ini untuk Shimizu tadi ya. Cara penyambungannya sama dengan ini tadi ya, ini menyampaikan kawatnya dan hitungannya. Karena berbeda-beda keren, maka berbeda-beda kawat dan berbeda-beda ukuran ya. Jadi keren itu kelebaran keren, ketebalan keren itu mempengaruhi pada besar kecilnya watt ya, pada besar kecilnya watt, dan juga besar kecilnya penampang kawat itu juga mempengaruhi watt. Maka semakin besar kernnya, semakin lebar, semakin panjang, itu kawat juga semakin besar gitu, karena dia didesain untuk watt besar dan berkemampuan tenaga besar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan kita. Banyak teman kita yang meminta begitu, kita usahakan. Dan ini bukan hanya untuk parutan kelapa ya, untuk apa saja yang memerlukan tenaga disesuaikan. Kapasitornya masih bisa, kapasitor bawaan itu masih bisa ya, karena tidak merubah kekuatan. Jadi kapasitornya itu kalau ini ya pakai kapasitor 8 mikro sampai 10 mikro masih bisa ya. Ini juga pakai 6 mikro gitu, kurang lebih gitu. Yang penting jangan overdosis ya, ngerti kapasitor. Saya sudah sarankan 6 mikro, di situ ditulis 12 sampai 14 mikro, kebakar. Karena tidak besar, tidak sesuai besarnya kawat, itu tidak ideal, tidak sebanding dengan kapasitor yang harus dipasang. Itu ada ukuran-ukuran atau batasan-batasan tertentu tergantung ukuran besarnya kawat starting ya. Kapasitor itu ngikut besarnya kawat starting. Kalau di video saya dulu udah ada ya, tapi yang kini belum saya buat lagi ya. Nanti kapan-kapan kita bikin perbandingan ya. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan paham. Yang sudah subscribe semoga sukses belajarnya. Yang belum subscribe saya doakan semoga cepat subscribe ya, biar kita cepat oh yes oh no. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.